Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, kelanjutan pembahasan dari kitab Bulughul Maram bab-bab bagian akhir. Kemarin telah sampai hadis ke-30, kelengkapan pembahasan tentang as-silah wal bir. Sekarang kita masuk tema baru tentang zuhud wal wara'. Orang punya sifat zuhud dan wirai. Kita masih membahas tentang muqaddimahnya dulu untuk mengenal istilah yang akan kita bahas yang cakupannya luas. Pertama, kita akan mengenal makna zuhud dulu. Apa itu zuhud? Arti kamus, zuhud adalah tidak suka pada sesuatu dan meninggalkannya. Tidak suka pada sesuatu dan meninggalkannya. Saya nggak suka, pergi. Itu makna bahasa begitu. Saya nggak suka, buang. Arti bahasa. Arti istilah, zuhud ialah sikap setelah memiliki ilmu tentang manfaat dan madharat. Kepada yang manfaat dikerjakan, kepada yang madharat ditinggalkan. Kita ulang, zuhud makna istilah, dia merupakan sebuah sikap setelah mengenal ilmu syar'i, tentunya dengan manhaj, metode pemahaman ilmu yang benar berkaitan masalah manfaat madharat. Kepada yang manfaat dikerjakan, kepada yang madharat ditinggalkan. Berarti di sini kita diberitahu bahwasanya sikap zuhud yang benar harus dibangun di atas ilmu dulu. Yang dimaksud dengan ilmu tentunya ilmu syar'i. Itulah Al-Quran, sunnah sebagai tafsir, perilaku para sahabat sebagai proyek percontohan. Tentunya yang dimaksud ilmu tentang itu. Membahas tentang manfaat madharat, jangka pendek maupun menengah maupun panjang. Kepada yang manfaat dikerjakan, kepada yang madharat ditinggalkan. Itu makna zuhud secara istilah. Tadi nomor 1. Nomor 2, fitrah manusia suka pada manfaat dan benci pada madharat. Fitrah manusia, bawaan sifat manusia
kepada yang manfaat suka, kepada yang madharat benci, yang nanti puncaknya kepada neraka benci, kepada surga suka, nanti puncaknya ke sana. Itu fitrah bawaan manusia, modal yang Allah berikan secara dasar, modal alami gitu istilahnya. Masuk pelajaran ketiga, ukuran manfaat madharat itu dari Allah Ta'ala. Ukuran manfaat madharat itu dari Allah Ta'ala. Maka Allah menurunkan kitab dan mengutus Rasul. Ukuran manfaat madharat itu dari Allah Ta'ala, maka Allah menurunkan kitab dan mengutus Rasul. Tentunya kita paham bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya, maha kuasa, maha adil, maha kasih sayang. Makanya darinya menjadi sebuah ketetapan manfaat apa yang Allah katakan manfaat, madharat apa yang Allah katakan madharat. Itu ukurannya, bukan manfaat madharat versi siapa, bukan. Manfaat madharat gaya A, manfaat madharat gaya B, gaya C, bukan. Tapi ukuran manfaat madharat itu dari Allah. Makanya Allah menurunkan kitab, mengutus Rasul, yang tugas Rasul membacakan ayat-ayatnya, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan ketika mereka tanya, menyontohkan cara mewujudkannya, mengajarkan kitab dan hikmahnya, mensucikan umat ini, mengeluarkan mereka dari gelap menuju kepada cahaya, kepada yang mengimaninya disampaikan kabar gembira, kepada yang menentangnya mendapatkan ancaman. Itu poin yang ketiga tentang ukuran manfaat madharat itu kembali kepada Allah, makanya diturunkan kitab dan diutusnya Rasul. Yang keempat, manusia dengan keterbatasannya sering berpikir terbalik. Manusia dengan keterbatasannya sering berpikir terbalik. Manfaat diduga madharat, madharat diduga manfaat. Ini manusia dengan keterbatasannya sering berpikir terbalik. Manfaat diduga madharat, madharat diduga manfaat. Sinyal seperti itu Allah jelaskan di Al-Baqarah 216. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali sesuatu yang kamu anggap baik ternyata itu buruk. Barangkali sesuatu yang kamu anggap buruk justru itu malah baik. Kamu gak tahu, Allah yang tahu. Itu tentang keberadaan manusia dengan segala keterbatasannya sering berpikir terbalik. Makanya manfaat madharat ukurannya tidak berada pada manusia, tetapi berada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setan tidak ridho manusia mendapatkan keselamatan. Setan tidak ridho manusia mendapatkan keselamatan. Lalu apa langkah-langkah setan? Satu, menjauhkan manusia dari ilmu. Ini langkah-langkah setan, menjauhkan manusia dari ilmu. Yang kedua, menghias baik tampak buruk dan menghias buruk tampak baik, lalu mendorong-dorongnya. Kita ulang poin yang kelima. Setan tidak ridho manusia selamat.
Lalu setan mengadakan langkah-langkah pengrusakan. Apa itu? Satu, menjauhkan manusia dari ilmu. Yang nomor dua, menghias baik tampak buruk, menghias buruk tampak baik, lalu mendorong-dorong. Siapapun paham, setan itu jelas musuh. Sejak zaman Nabi Adam, setan bentuknya iblis, sedemikian rupa permusuhannya. Bagaimana sumpahnya, bagaimana kerja kerasnya, datang dari depan, belakang, kanan dan kiri. Saking getolnya disimpulkan dengan sumpah, fa bi izzatika la uwiyanahum ajmain. Ya Allah, demi maha perkasamu anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Kalau mudah kita paham, setan tidak pernah ridho manusia mendapatkan keselamatan. Apa langkahnya? Ya, menjauhkan manusia dari ilmu, sehingga nanti akan lebih mengedepankan akal dan akal-akalan. Ujung-ujungnya hawa nafsu, disitulah setan nunggang. Makanya seringnya manusia bila sudah diajak ke ilmu syar'i itu berat. Entah bahasa Arabnya berat, alasannya sibuk, gak punya waktu, dan berbagai macam alasan. Memang itu diantara rongrongan setan, manusia dijauhkan dari ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. Itu langkah setan, entah jenis jin maupun jenis manusia. Sebab kalau orang itu cerdas, wah ini bahaya. Makanya satu ahli ilmu yang syar'i yang benar ini buat setan dianggap 1000 ahli ibadah. Bahkan ahli ilmu itu lebih berat daripada menghadapi 1000 ahli ibadah. Karena ahli ilmu itu selain punya ilmu, beramal dengan ilmu, ia memberikan manfaat kepada manusia, tapi ahli ibadah ilmunya sebatas untuk pribadi. Itu langkah pertama, menjauhkan manusia dari ilmu syar'i. Makanya bila kita termasuk orang yang malas cari ilmu, berarti tanda-tanda kena perangkap setan. Lalu langkah yang kedua, menghias baik tampak buruk, buruk tampak baik, lalu mendorong-dorongnya. Berikutnya masuk kepada pelajaran yang keenam, atau langkah yang keenam, kewajiban manusia agar selamat. Kewajiban manusia agar selamat. Satu, belajar ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar. Siapa pengen selamat, yaitu ilmu tidak bisa ditawar. Harus cari ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar. Itu senjata paling ampuh, itu cahaya. Yang nomor dua, selalu berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Setelah cari ilmu dengan pemahaman yang benar, yang nomor dua, minta pada Allah untuk diberikan taufik. Semisal doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Ya Allah, tampakkan kepada saya hak itu hak, dan saya bisa mewujudkan. Hak itu hak, tertarik, semangat mengerjakan, dan bisa mewujudkan. Dan tampakkan kepada saya buruk itu buruk, saya benci, saya bisa meninggalkan. Ini langkah yang kedua, doa. Lalu langkah yang ketiga, berniat melaksanakan dan mujahadah. Berniat untuk melaksanakan dan mujahadah. Bila sudah tertarik, berniat dan kerja keras. Ini cara untuk mendapatkan keselamatan. Lalu nomor 4, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang kondusif. Cari lingkungan yang mendukung. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya lingkungan masjid yang makmur itu penting.
Makanya yang dikerjakan Nabi SAW ketika datang di Madinah pertama kali masjid. Di situ disebut nama-nama Allah. Sejak dikumandangkan azan, sholat, zikir, ilmu disampaikan, itu kuncinya itu adalah masjid. Itu untuk membuat lingkungan yang baik. Makanya takmir harus memakmurkan, bukan namanya saja tertulis takmir. Mana buktinya? Buktikan ketakmiranmu, kan begitu mestinya. Dan asli takmir itu yang memakmurkan, bukan yang tertulis. Siapa asli takmir? Yang memakmurkan, walaupun dia tidak tertulis. Lalu yang kelima, mengejar akhirat dan menjadikan dunia sebatas sarana. Mengejar akhirat, menjadikan dunia sebatas sarana. Itu langkah yang kelima. Mengejar akhirat, menjadikan dunia sebatas sarana. Maka dunia harus halal, dicari untuk sebatas sarana. Untuk mengokohkan program akhirat sejak dari ilmunya, amalnya, dakwahnya, melaksanakan berbagai macam syariat, modal jihad. Yang puncak akhirat itu ada dengan aman neraka masuk ke dalam surga. Demikian 6 poin muqaddimah tentang masalah zuhud. Insyaallah bila poin-poin di atas kita pahami dengan benar, nanti pemahaman zuhud pun juga bisa benar. Tapi apabila zuhud tidak berdasarkan ilmu, nanti dikhawatirkan seperti zuhudnya orang sufi, yang itu bukan Islam, itu hanya akal-akalan saja, nanti akan memiliki resiko merusak. Insyaallah poin yang lain, apa mana wirai, bagaimana dalilnya, insyaallah akan menjadi materi pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.